Tidak hanya bertarung di lapangan hijau, Arsenal kini bersiap untuk bersaing dengan Paris Saint-Germain dalam perburuan tanda tangan Evan Endika dari AS Roma. Endika telah menunjukkan performa yang konsisten di Serie A, menjadi salah satu dari hanya 4 pemain yang tidak pernah absen selama 1 menit pun di musim liga ini. Kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang membuatnya bersinar di antara rekan-rekannya. Statistik menunjukkan bahwa ia adalah pemain dengan jumlah umpan terbanyak, sentuhan terbanyak, dan jarak dribble terjauh dalam skuad Roma musim ini. Meskipun posisinya utama adalah sebagai bek tengah di sisi kiri, Endika juga memiliki pengalaman bermain sebagai bek sayap di kedua sisi. Fleksibilitas ini membuatnya dianggap sangat cocok dengan taktik Arteta, yang menginginkan bek yang nyaman menguasai bola dan berani memulai serangan dari belakang. Liverpool belum sempat merayakan kemenangan besar mereka 5-1 atas Tottenham Hotspur dalam pesta juara Liga Inggris, tetapi isu transfer kembali menghangat. Klub yang bermarkas di Merseyside ini dilaporkan tengah bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 51 juta pounds, sekitar 1,15 triliun rupiah, demi mendatangkan gelandang berbakat asal VfB Stuttgart, Angelo Stiller. Musim panas ini dianggap sebagai waktu yang sangat penting oleh manajemen Liverpool. Arne Slot, yang baru saja membawa timnya meraih trofi di musim pertamanya, dikabarkan ingin memperkuat skuad agar bisa mempertahankan gelar juara. Menurut laporan terbaru dari Vichages, Stiller dinilai sangat sesuai dengan filosofi permainan Slot. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah tim. Manchester United tampaknya sangat serius dalam mencari bek tengah baru di bursa transfer yang akan datang. Nama Jan Bisek dari Inter Milan muncul sebagai salah satu kandidat yang menarik. Menurut laporan dari Chalk Offside, pemain asal Jerman ini tidak hanya menjadi incaran United, tetapi juga menarik perhatian Tottenham Hotspur dan West Ham. Bahkan, Everton dan Bournemouth pun menunjukkan minat terhadap bek jangkung yang memiliki tinggi 1,96 meter ini. Jan Bisek dianggap sebagai perpaduan langka antara kekuatan fisik dan keterampilan teknis. Inter Milan mematok harga transfernya sekitar 1 triliun rupiah. Meskipun terbilang tinggi, banyak yang berpendapat bahwa angka tersebut sebanding dengan performa dan potensi Bisek yang kini mulai menunjukkan konsistensi bersama klub raksasa Italia tersebut. Masa depan Aymeric Laporte di Liga Arab Saudi tampaknya akan segera berakhir. Setelah Al Nassr mengalami kegagalan di semifinal Liga Champions AFC, bek tengah asal Spanyol itu dilaporkan sedang mempersiapkan langkah pindah, dengan Olympique Marseille menjadi tujuan yang paling kuat. Berdasarkan informasi dari Vichages, negosiasi antara kedua pihak sudah mencapai tahap yang cukup maju. Meskipun kontraknya dengan Al Nassr masih berlaku hingga 2026, penampilan yang tidak konsisten dan tekanan dari media membuat kemungkinan ia bertahan di Riyadh hingga akhir kontrak semakin tipis. Marseille, yang sudah menunjukkan ketertarikan padanya sejak beberapa bulan lalu, kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasanya. Aston Villa dilaporkan tengah mengincar Rodrigo De Paul sebagai salah satu rekrutan utama untuk memperkuat lini tengah mereka di musim mendatang. Berdasarkan informasi dari Todo Vichages, klub asal Birmingham ini menganggap gelandang Atletico Madrid tersebut sebagai sosok yang sempurna untuk membawa pengalaman, kekuatan, dan karakter yang dibutuhkan oleh tim asuhan Unai Emery dalam menghadapi musim 2025-26 yang penuh ambisi. Meskipun De Paul masih memiliki peran penting di Wanda Metropolitano, kontraknya yang mendekati akhir membuat beberapa klub Eropa mulai melirik peluang. Aston Villa menjadi yang paling serius dalam pengejaran ini, seiring dengan ambisi mereka untuk terus bersaing di papan atas Premier League dan tampil di kompetisi Eropa. Emery percaya bahwa kehadiran De Paul dapat secara signifikan meningkatkan kualitas permainan tim. Manchester United tengah merancang strategi ambisius untuk memperkuat sektor serangan mereka dan telah menargetkan Rodrigo Goes sebagai incaran utama. Berdasarkan laporan dari Vichages, klub Premier League ini siap mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro kepada Real Madrid untuk membawa winger asal Brasil itu ke Old Trafford. Dengan proyek baru yang dipimpin oleh Ruben Amorim, Setan Merah berambisi membangun lini depan yang tajam, di mana Rodrigo diproyeksikan sebagai inti dari rencana tersebut. Klub percaya bahwa winger ini memiliki kombinasi sempurna antara bakat, pengalaman, dan potensi untuk menjadi pemimpin generasi baru di Theatre of Dreams. Nico Williams, yang menunjukkan performa gemilang musim ini dengan mencetak 5 gol dan memberikan 5 assist dalam 28 pertandingan La Liga, sebelumnya telah menjadi incaran Arsenal. Namun, kini Chelsea juga bersiap untuk bersaing dengan The Gunners demi mendapatkan tanda tangannya, menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano. Meski begitu, Chelsea menghadapi tantangan besar dalam usaha merekrut Williams, mengingat permintaan gaji yang cukup tinggi dari sang pemain. Diberitakan bahwa agennya meminta sekitar 400.000 pound per minggu, yang akan menjadikannya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Stamford Bridge. Di bawah kepemilikan Bluco, The Blues selama ini menerapkan strategi merekrut pemain muda dengan kontrak jangka panjang dan gaji awal yang rendah, lalu memberikan kenaikan seiring dengan pencapaian performa yang diharapkan.
Permintaan gaji Williams bisa jadi akan menguji konsistensi kebijakan ini. Manchester City dilaporkan siap melepaskan James McCarthy dengan harga sekitar 30 juta euro pada musim panas ini. Informasi ini disampaikan oleh Estimate Company dan segera menarik perhatian beberapa klub Premier League serta sejumlah tim besar Bundesliga. Di Inggris, Newcastle United dan Nottingham Forest menjadi peminat utama, sedangkan dari Jerman, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart, dan Mainz juga menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang muda berusia 22 tahun ini. McCarthy memang belum berhasil mendapatkan posisi tetap di skuad utama Manchester City yang dipenuhi bintang-bintang. Kondisi ini membuka kesempatan bagi dirinya untuk mencari klub lain yang dapat memberinya lebih banyak waktu bermain dan peran yang lebih signifikan. Berita terbaru dari Italia menyebutkan bahwa Juventus dan bek tengah timnas Italia, Federico Gatti, telah mencapai kesepakatan kontrak baru yang akan mengikatnya hingga tahun 2030. Ini menjadikannya sebagai pemain dengan masa bakti terpanjang di tim saat ini. Meskipun kontrak Gatti sebelumnya masih berlaku hingga 2028, penambahan 2 tahun ini akan memberikan kesempatan bagi pemain berusia 26 tahun tersebut untuk mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan. Saat ini, Gatti mendapatkan 1,5 juta euro per tahun, dan dalam kesepakatan baru ini, dia diharapkan bisa meraih 3 juta euro per tahun, yang berarti gajinya akan berlipat ganda dari sebelumnya. Manchester United bersiap untuk melakukan perubahan besar pada bursa transfer musim panas ini, seiring dengan berakhirnya sejumlah kontrak dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat tim. Fokus utama klub terletak pada lini tengah, di mana sejumlah perubahan signifikan diprediksi akan terjadi. Salah satu nama yang kini menarik perhatian adalah gelandang Juventus, Douglas Luiz. Pemain berusia 26 tahun ini telah menunjukkan kemampuannya di Premier League bersama Aston Villa sebelum pindah ke Italia. Dijuluki Raja Bola Mati oleh The Athletic, Luiz dikenal sebagai gelandang box-to-box yang energik dan sangat cocok untuk berkolaborasi dengan pemain seperti Manuel Ugarte, peran yang sebelumnya diemban oleh Casemiro. Luiz juga memenuhi kriteria rekrutmen baru Ineos yang lebih memilih pemain dengan pengalaman matang dan potensi kontribusi dalam jangka menengah. Atletico Madrid kini resmi terjun dalam perlombaan untuk mendapatkan Marca Rizzo, salah satu bintang muda paling bersinar di dunia sepak bola Argentina saat ini. Berdasarkan laporan dari Todo Fichajes, pemain sayap yang membela Vélez Sarsfield ini tengah menjadi incaran banyak klub Eropa berkat penampilannya yang memukau dalam beberapa bulan terakhir. Rizzo, pemuda berusia 19 tahun asal Santiago del Estero, telah berhasil menarik perhatian publik sejak melakoni debutnya bersama tim utama Vélez pada bulan Januari lalu. Kecepatan yang dimilikinya di sayap, keterampilan menggiring bola, serta insting tajamnya dalam mencetak gol menjadikannya sosok yang sangat berharga, tidak hanya di liga domestik, tetapi juga di pentas internasional. Penampilannya yang gemilang di Copa Libertadores, terutama gol pentingnya ke gawang Penarol, telah mengangkat namanya ke permukaan dan membuatnya masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Masa depan Christopher Nkunku di Chelsea kini terjebak dalam kabut ketidakpastian. Penyerang asal Prancis ini mulai menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, termasuk Liverpool, yang dilaporkan sedang mengamati situasinya dengan seksama. Menurut berita dari Team Talk, The Reds bersiap untuk menjajaki kemungkinan merekrut Nkunku di bursa transfer musim panas yang akan datang. Walaupun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan, kabar menyebutkan bahwa komunikasi awal telah terjalin antara pihak Liverpool dan agen sang pemain. Ketertarikan The Reds tampaknya cukup serius dan bisa berkembang dalam waktu dekat, terutama jika Chelsea memutuskan untuk membuka peluang bagi kepergian Nkunku. Bayer Leverkusen dengan bangga mengumumkan kedatangan gelandang serang muda berbakat dari Hertha Berlin, Ibrahim Maza, dengan nilai transfer yang mencapai 12 juta euro, setara dengan 226,6 miliar rupiah. Ibrahim Maza telah resmi menandatangani kontrak selama 5 tahun, yang akan mengikatnya hingga musim panas 2030. Ia menyelesaikan proses transfer setelah berhasil melewati tes medis yang dilakukan bersama Bayer Leverkusen pada hari Minggu 27 April lalu. Pada musim 2024-25 ini, Ibrahim telah tampil sebanyak 33 kali di berbagai kompetisi bersama Hertha Berlin, menghabiskan total waktu bermain selama 2.667 menit, serta mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist. Manchester City telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut striker muda berbakat dari PSG secara gratis. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mahamadou Sangar akan meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung dengan Manchester City setelah kontraknya berakhir pada bulan Juni. Pemain berusia 18 tahun ini akan melangkah ke Liga Primer Inggris setelah tim asuhan Pep Guardiola berhasil mengalahkan pesaing lainnya untuk mendapatkan jasanya. Sangar diperkirakan akan bergabung dengan Akademi City, sehingga kemungkinan besar ia tidak akan langsung bermain di tim utama untuk musim 2025-26. Ia sudah memperkuat timnas Prancis U18 dan mencetak 9 gol dalam 11 pertandingan di UEFA Youth League, Liga Champions Remaja, untuk PSG.
Klub Major League Soccer, Chicago Fire, dilaporkan akan memulai negosiasi dengan legenda Manchester City yang akan meninggalkan klub, Kevin De Bruyne. Chicago Fire optimis bahwa jika De Bruyne bersedia untuk berkarir di Amerika Serikat, mereka memiliki peluang terbaik untuk mengamankan tanda tangannya. Menurut informasi dari ESPN, New York City FC dan DC United juga menunjukkan ketertarikan, namun seperti Inter Miami, mereka tidak memiliki slot DP yang tersedia dalam skuad mereka. Pelatih Chicago Fire, yang juga mantan pelatih Amerika Serikat, Greg Berhalter, telah menyatakan keinginannya untuk mendatangkan seorang playmaker guna memperkuat serangan tim. Manchester City meraih kemenangan penuh saat menjamu Wolverhampton dalam pertandingan pekan ke-35 Premier League 2024-2025 di Etihad Stadium pada Sabtu, 3 Mei 2025. Man City menguasai bola dengan baik, tetapi pertandingan ini tidak berjalan semudah yang mereka harapkan. Peluang untuk mencetak gol sangat minim, terutama di babak kedua. Pada akhirnya, hanya satu gol yang tercipta, yang dihasilkan oleh Kevin De Bruyne. Dengan hasil ini, Man City mengumpulkan 64 poin dari 35 pertandingan dan berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Sementara itu, Wolverhampton tertahan di posisi ke-13 dengan total 41 poin.